Bolehkah kita kepingin rumah dengan cara beli nyicil, apalagi ngangsur, apalagi kredit? Bahasa kerennya, karena biasanya nyicilnya itu lewat bank, apa nyicil sendiri-sendiri gitu? Lewat bank namanya. Bank juga memfasilitasi dengan cara apa namanya? Ya, di bank itu ada program KPR. Coba, kan ada program KPR. Nah, sekarang KPR itu singkatannya apa sih? Kredit kepemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Kembali ke pertanyaan tadi, bolehkah gitu? Bolehkah ingin punya rumah dengan cara menyicil, dengan cara mengangsur, bahasa banknya dengan cara mengkredit? Jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini sangat bagus. Kenapa? Hampir sekian banyak orang itu beli rumahnya dengan sistem kredit, walaupun nanti rumahnya bunyinya ya enggak didit gitu, enggak sih. Coba beli rumah dengan cara kredit, beli mobil kredit, beli motor. Ada yang beli motor pakai kredit? Jamaah rahimakumullah, ini pertanyaannya sangat bagus. Biar lebih keren, bolehkah kita beli rumah lewat KPR? Yang ditanya bukan ibu, kok ibu yang jawab. Jamaah rahimakumullah, apalagi tadi yang nanya, kalau yang lain sih nggak pernah ngeridit. Kalau yang lain, kebutuhan yang lain biasa langsung beli cash. Tapi kalau untuk rumah susah kalau nggak ngeridit. Padahal rumah itu kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Makanya karena rumah itu kebutuhan primer, rumah itu kebutuhan pokok, maka kepengin punya rumah itu bagus. Karena kalau belum punya rumah, namanya orang belum punya rumah, namanya apa? Ya namanya belum punya rumah. Cuman belum punya rumah itu ya berarti belum mapan. Kalau dalam bahasa Islam namanya belum mampu. Sementara yang namanya nikah atau kawin harus nunggu mampu. Tapi nggak apa-apalah, yang penting punya rumah, walaupun dengan cara kredit gitu. Karena rumah ini kebutuhan pokok dan hanya bisa dengan cara ngutang gitu. Boleh nggak sebagai orang Islam itu melakukan muamalah utang piutang, pinjam meminjam? Boleh nggak orang yang nggak punya itu terus minjem? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Maka mengkredit, mengangsur, menyicil gitu kan bahasanya, dalam bahasa bank tadi namanya KPR, untuk kebutuhan rumah hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Nah, tadi ada pertanyaan bagus tadi. Lanjutan pertanyaan, kalau pinjem nanti takut riba.
Nah, bagaimana biar tidak riba? Maka pinjemnya yang dibolehkan oleh sistem syariat. Cara pinjemnya, cara menyicilnya, cara mengangsur beli rumah yang dengan cara nyicil, dengan cara ngangsur, dengan cara kredit harus sesuai dengan syariah. Makanya biar tidak ada bahasa riba, jangan ikut yang sistem riba. Makanya di dalam bank syariah ada namanya KPR. KPR apa namanya? KPR syariah gitu. Makanya kalau kita mau ngreditnya ke kredit bank, maka ikutilah kredit yang sistemnya sistem syariah, namanya KPR syariah. Tapi kalau memang ada sistem ribanya, ya jangan. Nah, kita sebagai orang awam, orang yang ngaji gitu, mari kita percaya dengan sistem syariah. Karena sudah ada kredit syariah, ikutlah kredit syariah. Di bank ada KPR syariah, ikutlah KPR syariah. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia, saya ini kan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama MUI Pusat. Kita sudah menetapkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang masalah bunga bank. Di situ ada kenapa bunga bank itu haram, kemudian kenapa sistem KPR syariah itu tidak haram. Di situ dijelaskan, misalkan agar kita tidak terkena haram di dalam sistem kredit syariah itu dijelaskan. Pertama, mulai dari sistem akadnya. Dalam hal akad yang dipakai adalah sistem jual beli, di mana bank membeli rumah dari developer, kemudian dijual oleh pihak yang menginginkan, yang disebut dengan nasabah. Jadi nanti akadnya itu ya, yang membeli ke developer bukan kita, tetapi bank. Terus nanti kita belinya ke bank gitu. Maka nanti profit marginnya bukan riba nanti. Ini dari segi akad. Akadnya sudah beda. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dari segi jasa membuatkan rumah, nanti namanya ujroh atau fee. Dalam jual beli ada namanya istisna, di mana nasabah minta dibuatkan rumah, yang kemudian nasabah akan membayar fee. Jadi bukan bunga nanti. Kalau ke bank biasa namanya bunga, tapi ini namanya fee. Dalam bahasa muamalah namanya ujroh. Jadi sudah beda, akadnya sudah syariah, nanti ada uang lebih, betul, tapi bukan bunga. Namanya apa tadi? Namanya ujroh. Ini namanya sistem syariah. Yang berikutnya, dalam akad nanti itu sistemnya ijarah muntahiyah bitamlik namanya. Jadi nanti fee-nya itu fee sewa beli. Jadi fee-nya itu sewa beli, di mana nasabah menyewakan rumah dari bank, dan kemudian di akhir masa sewa bank akan menjual atau menghibahkan rumah itu kepada nasabah. Maka dengan sistem yang seperti ini, maka kita akan terlepas dari sistem yang riba tadi. Makanya yang belum punya rumah
silahkan berikhtiar untuk bisa beli rumah walaupun dengan cara sistem kredit atau sistem nyicil atau sistem ngutang, tetapi dengan sistem syariah.